Suara Emas. Selamat datang di podcast Gen Z. Generasi emas, bukan generasi cemas. Ngomong-ngomong soal generasi emas, kalian semua, teman-teman di sana pasti sudah sering mendengarkan kata dan kalimat generasi emas. Tapi sebenarnya Kak Debi, apa sih yang dimaksud dengan generasi emas itu? Tapi tunggu dulu nih ya Kak. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, alangkah baiknya ada yang paling penting nih. Oh iya, ada yang kelupaan. Kira-kira sekarang kita ada di mana sih Kak Debi? Masa lupa sih Kak? Kita tuh lagi mengikuti acara Youth Festival Competition YFC 2025, acara lomba podcast yang diadakan di AKN Putra Sang Fajar Blitar. Bener banget, kira-kira kenapa ya AKN Putra Sang Fajar Blitar ini mengadakan kompetisi untuk kita? Ya tentunya buat wadah mendukung perkembangan kreativitas, digitalisasi, literasi digital, dan kemampuan komunikasi dong tentunya. Baik, jadi tadi kita belum perkenalan. Halo semua, perkenalkan nama aku Nabila Eka Pratiwi. Dan saya Debbie Rahmatika. Kita dari SMA Negeri 1 Kesamben, Semansa Jaya. Oke, Kak Nabila, tadi kan Kak Nabila bilang bahwa generasi emas ya, merujuk dari generasi emas itu tuh bukan cuma istilah slogan aja. Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2045 itu sebagai momentum generasi emas, Indonesia emas. Dan kita Gen Z yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012 itu salah satu cara atau generasi untuk mencapainya di Indonesia emas. Bener banget nih Kak Debbie. Terus kita sebagai generasi emas yang sudah diharapkan oleh negara untuk bisa mengatur negara di 2045 sebagai Indonesia emas, sekarang tuh juga harus menghadapi tentang perubahan, iya perubahan lingkungan, tantangan perubahan lingkungan, bener banget. Jadi merujuk pada tantangan perubahan lingkungan itu tuh tantangannya tuh seperti apa sih ya Kak Nabila? Seperti begini teman-teman. Jadi kita sekarang kan bumi kita itu sedang mengalami krisis. Ya, krisis perubahan iklim, terus globalisasi, ya, terus ada lagi mungkin polusi bencana, udara. Iya, bener banget. Terus Polusi juga udara pembuangan sampah yang terjadi di mana-mana. Dan kita sebagai generasi Gen Z ya, yang merujuk sebagai momentum Indonesia emas yang harus kita hadapi saat ini tuh seperti apa ya Kak Nabila? Seperti misal perubahan iklim tuh sangat drastis, misalnya perubahan cuaca juga yang harusnya cuaca Bercuaca lingkungan. ya yang kayak musim hujan, musim kemarau itu tuh tidak sesuai pada bulannya, tidak signifikan. Iya. Dan biasanya tentang perubahan lingkungan tersebut itu merujuk pada bencana-bencana alam seperti tanah longsor, terus juga ada banjir dan lain-lain. Ya. Nah, sebagai Gen Z juga ya Kak Nabila, langkah terbaik kita yang harus kita hadapi untuk mengaruh perubahan lingkungan itu seperti apa ya? Kita sebagai Gen Z bisa memulai dari hal-hal yang paling kecil terlebih dahulu, seperti membuang sampah pada tempatnya, Membuang sampah. ya, terus menggunakan tumbler agar bisa digunakan lebih dari satu kali. Betul banget. Terus selanjutnya ada apa lagi? Ada kan kita sekarang hidup di dunia maya seperti sosial media. Kita bisa memanfaatkan sosial media tersebut untuk memberitahu, Ya, terus menggunakan poster digital untuk mengedukasi teman-teman di digitalisasi juga, agar benar kita banget. tuh saling peduli lingkungan juga. Iya, jadi sebenarnya media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar apa namanya Kak ya, Sekedar senang-senang saja, senang cuma aja. juga bisa digunakan sebagai Edukasi. Iya, benar sekali. Dan kita sebagai Gen Z ya, Gen Z saat ini itu kan sudah mengalami perubahan lingkungan. Contohnya seperti perubahan yang terjadi saat COVID-19 ya Kak Benar Nabila. sekali.
kita tuh mengalami banyak sekali kejadian-kejadian yang dulunya kita happy-happy aja, santai-santai aja, tapi setelah mengalami kejadian COVID-19 itu kita mengalami banyak sekali perubahan. Ya, contohnya ada krisis seperti kebutuhan vitamin, kebutuhan masker, dan vaksin. Selanjutnya Vaksinasi. adalah, iya benar. Terus selanjutnya ada beberapa orang yang di PHK Iya. dan kehilangan pekerjaannya. Betul sekali. Terus kita sebagai Gen Z juga ya, kita tuh juga sangat malas-malasan ya, apalagi tentang di dunia COVID-19 tersebut. Ya, karena kita terisolasi, tidak boleh keluar seperti di penjara, Kak. Betul sekali. Nah, sebagai generasi saat ini mengenai perubahan lingkungan yang sudah terjadi, kita juga harus bisa tahu mengelolanya dengan baik ya Kak Nabila. Ya, Dan saat ini kita juga harus semangat. ya benar sekali. Jadi kita tuh sebagai Gen Z harus memberi perubahan yang besar untuk Betul. masa depan yang cerah. Betul. Seperti itu, teman-teman. Udah cukup mengenai pembahasan kita kali ini teman-teman. Apakah teman-teman udah tahu mengenai perubahan lingkungan yang sudah terjadi, tantangannya, bagaimana cara kita untuk mengatasinya, dan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut sudah kita semuanya udah bahas Iya. ya teman-teman. Tapi mungkin saya masih bingung dengan cara bagaimana kedepannya Gen Z ini bisa berperan aktif dalam menyelamatkan bumi kita. Contohnya saat ini kan banyak perubahan-perubahan Iya. seperti iklim gitu-gitu. Iya. Dengan lingkungan itu kita harus bagaimana sih, Kak, sebenarnya? Mengenai perubahan lingkungan yang sudah terjadi, sebenarnya kita tuh harus mengevaluasi diri. Kita harus mencari bagaimana cara untuk mengatasinya. Contohnya kita bisa melakukan dengan hal kecil ya Kak Nabila, kayak membuang sampah pada tempatnya, terus juga melakukan reboisasi biar tidak ada yang namanya bencana-bencana alam lainnya. Begitu. Ya, benar sekali. Menurut Kak Nabila ada yang kurang nggak mengenai penjelasan yang saya sudah jelaskan saat ini? Sepertinya waktu kita masih sangat amat panjang. Jadi Iya. kita bisa mengupas lebih dalam bagaimana cara Gen Z agar mendapatkan itu capaian di tahun 2045. Nah, Gen Z itu kan kalau kita bisa lihat-lihat, Gen Z ya, aku juga udah sadar kalau Gen Z itu tuh juga males gitu kan, apalagi tentang kendaraan gitu kan juga males-males ya Kak Nabila. Tapi menurut saya kita Gen Z saat ini tuh juga bisa melakukan atau bisa mewujudkan Indonesia emas juga loh Kak Nabila. Bagaimana caranya? Mungkin kalau yang malas untuk berjalan kaki, Kaki seperti menggunakan sepeda motor itu kan sudah terjadi ya, udah Iya. jadi apa ya, tradisi kita. Kita juga sering yang namanya melakukan kendaraan motor dan lain-lain. dan itu tuh sebenarnya polusi udaranya juga berpengaruh nggak sih, Kak? Berpengaruh sekali begitu. Oh iya iya iya. Jadi gimana cara kita agar bisa meninggalkan kebiasaan buruk kita, yaitu malas untuk berjalan kaki dan pilih menggunakan sepeda motor yang tentunya mengakibatkan banyak terjadinya polusi udara. Sebenarnya cara yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan cara kita bisa bareng-bareng ya untuk pergi ke sekolah itu menggunakan angkutan, itu bisa nggak sih Kak? Angkutan umum, iya Angkutan benar. umum. Atau kita bisa menggunakan cara dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda ontel kayak gitu. Tapi kayaknya sulit ya Kak untuk membangun tradisi tersebut. Tapi kita bisa melakukan dengan cara reboisasi juga. Kita melakukan penanaman pohon Untuk mengurangi polusi. untuk menguranginya, begitu Kak. Benar sekali. Dan kerusakan lingkungan, polusi udara, tantangan yang sudah kita hadapi Gen Z saat ini, itu kita harus bisa semangat ya Kak untuk menjalaninya, begitu. Iya, soalnya kalau kita nggak semangat
akan bisa mencapai Indonesia Emas 2045. 45. Udah? Apakah sudah cukup pembahasan kita pada hari ini? Apakah sudah cukup teman-teman? Mungkin teman-teman di luar sana juga udah tahu, udah paham, karena kita semua juga merasakannya. Kita sama-sama melewatinya. Betul. Dan kita harus merubah dari langkah kecil agar mendapatkan hasil yang besar, seperti itu. Iya. Jadi, ayo para Gen Z, sadarkan pikiran kalian, kerahkan seluruh tenaga kalian untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Betul sekali. Stay safe, stay smart, dan Jaga jaga bumi kita. Sampai jumpa kembali. Goodbye.